Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nufaizah Tanjung dengan NIM 240161669. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tataran pragmatik. Dari berbagai materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah pengantar linguistik umum, saya tertarik dengan materi tataran pragmatik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa saja pengertian pragmatik dan apa yang menjadi perbedaan antara pragmatik dan semantik, lalu sintaksis. Kemudian apa fenomena dari pragmatik tersebut. Simak penjelasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tataran pragmatik ini, sebaiknya kita mengetahui apa sih pragmatik itu. Pragmatik adalah kajian mengenai kemampuan bahasa yang menghubungkan ujaran-ujaran dengan konteks. Pragmatik juga membahas kajian tentang makna tuturan dan maksud penuturnya. Berdasarkan uraian itu, disimpulkan bahwa pragmatik memang tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa, sebagaimana halnya morfologi dan semantik. Namun, pragmatik merupakan bagian yang penting dalam komunikasi, karena dengan memahami konsep pragmatik, manusia dibimbing untuk berbahasa dengan layak. Sekian pengertiannya. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat video setelah ini. Simak penjelasan setelah ini. Nah, setelah mengetahui pengertian tersebut, kita masuk penjelasan yang kedua, yaitu perbedaan pragmatik dengan sintaksis dan semantik. Sintaksis, semantik, dan pragmatik merupakan cabang dari semiotika. Sintaksis adalah cabang semiotika yang mengkaji hubungan formal tanda dengan tanda. Sedangkan semantik merupakan cabang semiotika yang menelaah hubungan formal antara tanda dan objeknya. Dan lalu pragmatik adalah cabang semiotika yang mengkaji hubungan formal. Nah, materi ketiga yaitu fenomena pragmatik. Fenomena pragmatik ini terdiri atas 4. Yang pertama dieksis, yang kedua implikatur, yang ketiga peranggapan, dan yang keempat tidak tutur. Saya akan menjelaskan materi ini satu persatu. Fenomena pragmatik yang pertama yaitu dieksis. Dieksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu diektikos yang berarti hal yang ditunjukkan secara langsung. Sebuah kata bisa dikatakan diektis ketika kata tersebut memiliki acuan yang berpindah-pindah, berganti-ganti, tergantung pada tempat dan saat dituturkannya kata tersebut. Dieksis menurut Porwo diberikan menjadi 4. Yang pertama dieksis persona. Dieksis persona ini acuannya adalah pemeran dalam peristiwa bahasa. Pemeran dalam peristiwa bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu kategori orang pertama, kategori orang kedua, dan kategori orang ketiga. Kategori orang pertama ini seperti saya, aku, hamba, diri, kami, dan kita. Kategori orang kedua yaitu engkau, kamu, anda, dan saudara. Kategori orang ketiga yaitu beliau, ia, dia, dan mereka. Yang kedua adalah dieksis tempat. Dieksis tempat ini merupakan dieksis yang merujuk pada suatu tempat, seperti di rumah, di sana, di sini. Dan ketiga, dieksis waktu. Dieksis waktu ini kata-kata yang mempunyai referen keterangan waktu, contohnya pada kata sekarang, hari ini, besok, atau kemarin. Yang keempat, dieksis wacana. Dieksis wacana ini rujukannya diberikan pada bagian-bagian tertentu dalam sebuah wacana. Dalam tata bahasa, gejala itu disebut anafora dan katafora. Anafora merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan, sedangkan katafora mengacu pada sesuatu yang akan disebutkan. Fenomena pragmatik yang kedua adalah implikatur. Implikatur adalah makna yang tersirat atau tidak diungkapkan secara langsung dalam tuturan, tetapi dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks percakapan. Implikatur tidak perlu muncul dalam tuturan, karena implikatur adalah sesuatu yang diimplikasikan dalam sebuah tuturan dan sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur. Contohnya pada percakapan berikut ini. A. Bagaimana masakan saya? B. Lalu B menjawab, penyajiannya menarik saja. Sebenarnya jawaban B itu berbanding terbalik dengan apa yang diucapkannya. Mungkin saja masakan si A ini tidak enak atau tidak menarik baginya, tetapi B tidak ingin mengatakan secara langsung pendapatnya tersebut. Fenomena pragmatik yang ketiga adalah peranggapan.
Peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang artinya menduga sebelumnya. Dengan kata lain, sebelum penutur menduga sesuatu, ia telah menduga sebelumnya tentang mitra tutur atau hal yang dibicarakan. Peranggapan adalah suatu makna yang tersirat yang dibawakan oleh pengucapan sebuah kalimat selain dari makna tersurat yang akan disampaikan. Contohnya yaitu ketika penutur mengatakan, "Saya harus menjemput adik dari sekolah." Di sana peranggapannya adalah penutur bisa jadi memiliki adik yang sedang bersekolah. Fenomena pragmatik yang keempat adalah tindak tutur atau tindak ujaran. Tindak ujaran adalah suatu ujaran baik secara langsung maupun tidak langsung, meminta orang lain untuk menindakkan atau melakukan sesuatu, seperti memerintahkan, mengajak, menawar, dan tidak mengizinkan. Menurut Shirley ada 3 jenis tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang merupakan yang relatif mudah untuk diidentifikasi karena cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks aturan yang tercakup. Yang kedua, tindak tutur ilokusi, yaitu tuturan yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu, bertolak belakang dengan tindak tutur ilokusi. Tetapi tindak tutur ini sangat sulit diidentifikasi karena harus mempertimbangkan konteks aturannya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ini adalah efek atau hasil yang ditimbulkan oleh ungkapan para pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan sebuah kalimat. Selain 4 jenis tindak tutur yang diungkapkan oleh Shirley, ada juga tindak tutur diklasifikasikan menjadi 8 macam. Yang pertama, tindak tutur langsung. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Yang ketiga, tindak tutur literal. Yang keempat, tindak tutur tidak literal. Yang kelima, tindak tutur literal dan langsung. Yang keenam, tindak tutur tidak literal dan langsung. Yang ketujuh, tindak tutur literal tidak langsung. Yang kedelapan, tindak tutur tidak literal dan tidak langsung. Tuturan langsung. Tuturan langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya. Maksud tuturan dapat langsung dipahami tanpa memerlukan interpretasi lebih jauh. Contohnya pada kalimat perintah, berita, atau tanya, seperti tutup pintunya tolong. Pada kalimat tersebut, maknanya adalah untuk menyuruh menutup pintu. Tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya. Pendengar harus menggunakan konteks untuk memahami makna yang sebenarnya. Contohnya, dingin sekali ruangan ini. Di sana maknanya adalah menyuruh untuk mematikan AC atau kipas angin yang ada dalam ruangan tersebut. Tindak tutur literal. Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata tersebut. Contohnya, saya sedang membaca buku. Maknanya memang benar-benar dia sedang membaca buku. Tindak tutur tidak literal. Tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maknanya tidak bertentangan dengan maksud dari kalimat tersebut. Maknanya bertentangan dengan maksud kalimat tersebut. Contohnya itu seperti kata-kata dalam majas hiperbola yang seperti ini adalah hari terburuk dalam hidupku. Itu kan melambangkan kalau hari itu penuh kekecewaan. Untuk memahami 4 jenis tindak tutur lainnya bisa diperhatikan contoh berikut ini. Yang contoh A, buka mulutnya lebar-lebar, saya akan periksa tenggorokanmu, ujar dokter. Pada contoh A tersebut, merupakan tindak tutur literal dan langsung, karena penutur benar-benar ingin agar mitra tuturnya memenuhi keinginannya untuk membuka mulut dengan menggunakan kalimat perintah. Yang contoh kedua yaitu, "Cis, ternyata aku gagal nilaiku, amin," kata Ruri. Pada contoh yang B, merupakan tuturan tidak literal dan langsung, karena apa yang disampaikan penutur tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Dikatakan langsung karena kalimat penutur sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu menggunakan kalimat berita. Pada contoh C, yaitu, "Bu, boleh minta sambalnya," kata kakak yang suka pedas. Pada contoh C merupakan tuturan literal dan tidak langsung,
karena maksud yang disampaikan penutur sesuai dengan kenyataan, tetapi kalimat yang digunakan untuk menyampaikan maksud penutur tidak sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir itu, menonton saya terus, besok kamu juga bisa mengerjakan ulangan, kata ayah padaku. Contoh yang keempat, merupakan tindak tutur tidak literal dan tidak langsung, karena maksud yang terkandung bertolak belakang dengan yang diinginkan. Dan kalimat yang digunakan berupa kalimat berita, padahal maksud penutur menyuruh. Sebaiknya penutur tersebut memberikan tanda seru karena merupakan kalimat suruhan atau kalimat perintah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan tadi adalah bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks dengan fokus pada hubungan antara tanda-tanda linguistik dan penutur serta pendengar. Dengan mempelajari pragmatik, kita dapat memahami bagaimana bahasa digunakan secara efektif dalam komunikasi sehari-hari dan bagaimana makna bisa berbeda tergantung pada situasi dan komunikasi hubungan antar individu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkannya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.